lagi. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan keempat untuk mata kuliah manajemen infrastruktur teknologi informasi. Yang akan kita pelajari hari ini ada beberapa list, yaitu definisi infrastruktur teknologi informasi, layanan-layanan infrastruktur teknologi informasi, evolusi infrastruktur teknologi informasi, komponen-komponen dan platform dari perangkat kelas dan teknologi terbaru. Teknologi informasi merupakan teknologi yang saat ini masih sangat berperan dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Istilah teknologi informasi ada beberapa pengertian, yaitu di dalam buku Introduction to Information Technology, Turban, Trainer, dan Carter menyatakan bahwa teknologi informasi adalah kumpulan sumber daya informasi perusahaan, para pengguna, serta manajemen yang menjalankannya. Teknologi informasi meliputi infrastruktur TI dan semua sisi informasi lainnya di dalam perusahaan. Teknologi informasi menurut William Sawyer adalah istilah umum yang menjelaskan teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Information Technology Association of America mendefinisikan teknologi informasi adalah proses pengolahan, penyimpanan, penyebaran informasi bergambar, vokal, teks, dan numerik melalui mikroelektronika berproses kombinasi, telekomunikasi, dan komputasi. Teknologi informasi merupakan hal yang membantu manusia membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, menyebarkan informasi. Dengan adanya teknologi informasi, mempermudah manusia dalam mendapatkan informasi secara cepat. Dalam proses penyebaran informasi, teknologi informasi ini didukung oleh suatu infrastruktur yang membantu proses tersebut berjalan dengan lancar. Informasi yang dimaksud adalah informasi infrastruktur teknologi informasi. Menurut Robertson dan Schreiber, secara umum infrastruktur merupakan suatu istilah yang berkaitan dengan makna suatu struktur yang ada di bawah struktur. Maksudnya adalah adanya lapisan-lapisan yang saling mendukung dan melayani. Infrastruktur memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu pemakaiannya lebih luas dibanding struktur di atasnya, lebih permanen dan statis dibanding struktur di atasnya, terhubung secara fisik dengan struktur di atasnya, dimiliki dan dikelola oleh pihak yang berbeda dari struktur yang didukungnya. Berdasarkan gambar yang diilustrasikan di slide, pengelompokan komponen di dalam infrastruktur. Lapisan infrastruktur teknologi informasi berada di atas infrastruktur lainnya seperti data center, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan infrastruktur teknologi informasi sebagai struktur yang memberikan dukungan terhadap lapisan di atasnya, yaitu aplikasi-aplikasi yang berjalan di dalam platform infrastruktur. Infrastruktur teknologi informasi merupakan prasarana penunjang utama sumber daya teknologi dalam rangka terselenggaranya proses penyebaran informasi. Terdapat beberapa pengertian infrastruktur teknologi informasi, yaitu menurut Turban, Trainer, dan Potter, infrastruktur teknologi informasi adalah fasilitas fisik, komponen teknologi, layanan teknologi informasi, dan manajemen teknologi informasi yang mendukung keseluruhan perusahaan. Sedangkan menurut Johan Jatiwaluyo menyatakan bahwa infrastruktur TI merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan atau organisasi berperinci. Menurut ITIL, yaitu definisi infrastruktur teknologi informasi adalah
suatu kombinasi sekumpulan dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, fasilitas dan lainnya, termasuk seluruh teknologi informasi untuk mengembangkan, menguji, memberikan, memantau, mengendalikan layanan teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi meliputi 3, yaitu perangkat keras. Ini adalah peralatan fisik yang digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data dalam bentuk informasi. Contoh infrastruktur perangkat kerasnya yaitu server, klien ini bisa dalam bentuk PC, smartphone maupun notebook, kemudian jaringan dan storage. Perangkat lunak adalah program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Contohnya antara lain adalah sistem operasi, baik misalkan Microsoft Windows atau Office atau dan lain sebagainya. Kemudian middleware ini adalah perangkat lunak komputer yang menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat luar yang tersedia dari sistem operasi. Kemudian yang ketiga adalah basis data. Infrastruktur lainnya yaitu layanan di dalam organisasi yang terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Selain perangkat keras dan perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi juga merupakan seperangkat layanan di dalam perusahaan yang dialokasikan oleh manajemen dan terdiri dari kemampuan manusia dan teknis. Layanan ini meliputi layanan platform komputasi. Platform komputasi yang digunakan untuk menyediakan layanan komputasi yang berhubungan dengan karyawan, pelanggan, dan pemasok dalam lingkungan digital yang konsisten, meliputi server, komputer, laptop, smartphone, serta internet. Kemudian yang kedua adalah layanan telekomunikasi yang menyediakan data suara, konektivitas video kepada karyawan, pelanggan, dan pemasok. Layanan pengolah data yang menyimpan dan mengelola data organisasi, serta menyediakan kemampuan untuk analisis data. Layanan manajemen fasilitas fisik, mengembangkan dan mengelola instalasi fisik yang dibutuhkan untuk layanan komputasi, telekomunikasi, dan manajemen data. Yang keenam adalah layanan perangkat lunak aplikasi. Yang keempat, menyediakan kemampuan di seluruh kegiatan bisnis organisasi seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, rantai pasokan, dan manajemen pengetahuan yang digunakan bersama-sama oleh seluruh unit bisnis. Layanan manajemen teknologi informasi merencanakan dan mengembangkan infrastruktur, mengkoordinasi layanan dengan unit bisnis, mengelola akuntansi untuk pengeluaran teknologi informasi, dan menyediakan layanan manajemen proyek. Kemudian layanan standar teknologi informasi. Ini memberikan kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang akan digunakan, kapan, dan bagaimana menggunakannya kepada perusahaan dan unit-unit bisnis. Layanan pendidikan teknologi informasi menyediakan sistem pelatihan bagi karyawan dan menawarkan pelatihan bagi manajer dalam merencanakan serta mengelola investasi teknologi informasi. Layanan penelitian dan pengembangan teknologi informasi menyediakan penelitian mengenai proyek-proyek dan investasi teknologi informasi yang berpotensi dapat membantu perusahaan mendiferensiasi diri di pasar. Dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun terdapat 6 tahap evolusi yang telah dilewati. Masing-masing evolusi memberikan konfigurasi daya komputasi dan elemen-elemen infrastruktur yang berbeda-beda.
Ada beberapa periode era evolusi infrastruktur, yaitu tahun 1930 sampai 1950. Ini dikenal dengan evolusi mesin akuntansi elektronik. Pada era ini, karakteristiknya adalah era pertama komputasi bisnis menggunakan mesin khusus yang dapat menyortir kartu komputer, menghitung total, dan mencetak laporan. Pengolah tugas akuntansi yang efisien tetapi berukuran sangat besar dan tidak praktis. Tidak ada programmer, operator mesin manusia adalah sistem operasinya. Kemudian tahun 1959 itu adalah era mainframe dan komputer mini. Pada era mainframe, komputasi sangat terpusat di bawah kendali programmer dan operator sistem. Komputer mainframe dapat terhubung dengan ribuan terminal secara jarak jauh. Di awal tahun 1950-an diperkenalkannya komputer Univac dan IBM 700. Tahun 1959 diperkenalkan IBM 1410 dan mesin transistor dan penggunaan mainframe. Tahun 1965 IBM 30 menggunakan komputer mainframe komersil yang berdiri sendiri. Seri 360 menyediakan time sharing, multitasking, dan memori virtual. Mini komputer DEC menawarkan mesin tangguh dengan harga di bawah komputer mainframe. Tahun 1981 sampai dengan era sekarang dikenal dengan era personal komputer. PC IBM pada tahun 1981 mulai dianggap sebagai permulaan dari era PC, karena mesin ini adalah mesin pertama yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika. Pada awalnya menggunakan sistem operasi DOS, merupakan sistem operasi Microsoft Windows, dan berkembang menjadi komputer Intel PC atau dikenal dengan mikroprosesor Intel. 1983 itu dikenal dengan era client server. Pada komputasi client server, desktop atau laptop dihubungkan ke jaringan komputer server yang tangguh yang menyediakan kapasitas layanan bagi komputer-komputer klien. Klien adalah titik masuk bagi pengguna, sementara server biasanya memproses dan menyimpan data bersama, menyajikan halaman web, atau mengelola aktivitas jaringan. 1992 itu adalah komputasi internet. Seiring bertambahnya internet menjadi lingkungan komunikasi yang terpercaya sejak tahun 1995, banyak perusahaan mulai serius menggunakan standar jaringan TCP/IP. Infrastruktur ini berhasil menghubungkan berbagai perangkat keras komputer termasuk mainframe, server PC, telepon seluler, dan perangkat genggam lainnya. Penggerak teknologi evolusi infrastruktur teknologi informasi antara lain adalah adanya hukum Moore dan daya microprocessing yang diperkenalkan oleh Gordon E. Moore, salah satu pendiri Intel. Moore mengatakan kecepatan perhitungan mikroprosesor mengikuti rumusan eksponensial. Peningkatan eksponensial dalam daya pemrosesan dan penurunan eksponensial dalam biaya teknologi komputer melipat gandakan daya prosesor setiap 18 bulan sekali dan menurunkan harga komputasi setengahnya. Ini dicetuskan pada tahun 1965 di Electronic Magazine. Penggerak lainnya adalah hukum penyimpanan digital massa. Dunia saat ini memproduksi sebanyak 5 exabyte informasi unik per tahun. Jumlah informasi digital kurang lebih menjadi 2 kali lipat setiap tahunnya. Terus kemudian ada hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan yang menyatakan bahwa nilai suatu jaringan telekomunikasi ini adalah proporsional dengan kuadrat jumlah pengguna terhubung dari sistem. Kemudian ada penurunan biaya komunikasi dan internet. Penggunaan terhadap fasilitas komunikasi dan komputasi semakin banyak dan semakin banyak mengakses internet akan mengurangi dan menurunkan biaya komunikasi.
Kemudian ada dampak jaringan dan standar. Standar teknologi informasi adalah spesifikasi yang menentukan kompatibilitas sebagai produk dan kemampuan berkomunikasi dalam suatu jaringan. Tahun 1990-an, perusahaan mulai mengarah ke komputasi dan platform komunikasi standar. Komponen infrastruktur teknologi informasi ada 7 komponen utama. Yang pertama adalah platform peranti keras komputer meliputi PC, desktop, notebook, komputer server, dan smartphone. Platform sistem operasi ini adalah yang kedua. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon atau suatu proses di dalam sistem operasi yang berjalan di background proses untuk program komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi. Banyak produsen dari sistem operasi antara lain adalah Linux Red Hat, CentOS, Microsoft Windows, Unix IBM, Unix HP, Unix Sun, Android untuk smartphone, dan iOS untuk iPhone. Platform yang ketiga adalah platform peranti perangkat lunak. Melalui perangkat lunak, data ini dapat kita kumpulkan, diolah, disajikan untuk mendukung aktivitas bisnis perusahaan maupun organisasi. Perusahaan yang menetapkan perangkat lunak ini harus terlebih dahulu memilih fungsi sistem yang ingin mereka gunakan dan kemudian memetakan proses bisnis mereka ke proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Beberapa penyedia perangkat lunak untuk aplikasi enterprise adalah SAP, Oracle, Microsoft, dan lain-lain. Yang keempat adalah manajemen dan penyimpanan data, bertanggung jawab dalam mengelola, mengatur data organisasi, sehingga data dapat digunakan dan diakses dengan mudah. Penyedia dari perangkat lunak basis data adalah DB2 IBM, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, dan MongoDB. Yang kelima adalah platform jaringan atau telekomunikasi disediakan oleh perusahaan jasa komunikasi data dan telekomunikasi yang menawarkan konektivitas suara dan data, jaringan area luas, layanan dari kabel, dan akses internet. Vendor layanan telekomunikasi dan komunikasi data antara lain AT&T, Cisco, Alcatel, Lucent, Nortel, dan Jupiter. Platform internet. Platform internet harus berhubungan dengan infrastruktur jaringan perusahaan secara menyeluruh dan juga perangkat keras serta perangkat lunak. Tersedianya perangkat keras, perangkat lunak dan layanan untuk mendukung website milik perusahaan termasuk web hosting, router, kabel, dan peralatan wireless. Yang ketujuh adalah layanan dan konsultasi integrasi sistem. Saat ini banyak perusahaan yang tidak memiliki staf atau kemampuan atau pengalaman yang diperlukan untuk menerapkan memelihara keseluruhan dari infrastruktur teknologi informasi. Perusahaan konsultan dapat menyediakan layanan keahlian untuk mengelola teknologi informasi infrastruktur perusahaan sehingga perusahaan dapat fokus terhadap bisnis utamanya. Integrasi perangkat lunak memastikan infrastruktur baru dapat bekerja dengan sistem lama. Mengganti sistem ini umumnya tidak diperlukan karena sistem yang lebih tua dapat diintegrasikan ke dalam infrastruktur yang lama. Nah, ini adalah tugas yang diberikan pada pertemuan ini, yaitu evaluasi infrastruktur teknologi informasi. Diskusikan dengan kelompok, jelaskan evolusi infrastruktur teknologi informasi, apa sajakah tahap-tahap dan pendorong dari evolusi infrastruktur teknologi, mulai dari era mesin hitung, era general purpose mainframe dan mini komputer, era personal komputer, era client server, era komputasi internet dan enterprise, terus kemudian yang terakhir adalah era cloud dan mobile computing. Tugas yang selanjutnya adalah jelaskan keterhubungan antara infrastruktur TI dan layanan perusahaan terhadap pengguna atau stakeholder, serta strategi bisnis dan IT terhadap infrastruktur.
Jelaskan kegunaan dari infrastruktur teknologi informasi bagi perusahaan atau organisasi. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok adalah 4 orang. Deadline pengerjaannya adalah 1 minggu. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.